بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر الحاضرين, sidang Jumu'ah rahimakumullah. Tak bosan-bosannya khatib mewasiatkan agar kita semua tingkatkan ketakwaan kita. Tingkatkan ketakwaan kita bukan di pandangan manusia, akan tetapi di sisi Allah Rabbul Alamin. Allah Ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat, dan janganlah kalian mati dan melainkan dalam keadaan Islam. Ikhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Mengikuti hawa nafsu adalah sesuatu yang selalu melekat pada hati manusia. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari diri manusia. Memang hawa nafsu itu tidak untuk dihilangkan karena kita sebagai manusia tidak pernah bisa dipisahkan dari hal tersebut. Akan tetapi kita harus pandai-pandai mengontrolnya, mengendalikannya, menjadi tuan bagi hawa nafsu kita, bukan sebaliknya. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah membiarkannya tersesat di atas ilmunya. Yakni Allah mengetahui mereka tersesat dan Allah biarkan mereka tersesat. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah telah menutup pendengaran mereka dan juga hati mereka. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah telah menjadikan penutup di hadapan matanya sehingga tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Kemudian Allah Ta'ala berfirman: faman yahdihi min ba'dillah, maka siapakah yang dapat memberi petunjuk setelah Allah membiarkannya tersesat? Afala tadhakkarun, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ikhwatal iman, memberturuti hawa nafsu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ibn Rajab Al-Hanbali mengatakan, inna jami'al ma'asi tansha'u min taqdimi hawa nufus ala mahabbatillahi wa rasulih. Sesungguhnya seluruh jenis kemaksiatan bermula tatkala seseorang mengedepankan hawa nafsunya ketimbang kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, betul adanya. Seseorang tatkala mereka melanggar larangan-larangan Allah, mereka menerjang hukum-hukum Allah, pada saat itu mereka lebih mencintai keinginannya,
lebih mencintai hawa nafsunya dibanding Allah dan Rasulnya. Memang betul adanya. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah afa anta takunu alaihi wakila. Tidakkah engkau melihat, terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, wahai Muhammad. Afa anta takunu alaihi wakila. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau nabi kita yang mulia diperintahkan hanya untuk menyampaikan yang hak. Dan ketika umatnya atau siapa yang mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengindahkannya, tidak mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Ta'ala berfirman, afa anta takunu alaihi wakila. Apakah engkau hendak menjadi pemelihara atasnya? Yakni tugasmu wahai Muhammad hanya menyampaikan. Namun apabila mereka enggan dan senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, maka itu bukan urusanmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sungguh dibalik mengikuti hawa nafsu itu memiliki akibat yang amat sangat dahsyat, yang amat sangat berbahaya bagi kehidupan seorang mukmin. Di antaranya yang pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat", ada 3 perkara yang membinasakan. Dan di antaranya beliau mengatakan, "Wa hawan muttaba'", dan hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan. Seseorang yang mengikuti hawa nafsunya dia akan binasa, ikhwatal iman rahimakumullah. Karena dia akan sangat sulit menjadi orang yang dekat dengan amal saleh. Dia akan sangat sulit untuk mengendalikan dirinya. Karena dirinya telah menjadi budak bagi hawa nafsunya. Kemudian bahaya yang kedua adalah jauh dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, al-hawa yasuddu 'anil haq. Mengikuti hawa nafsu menghalangi seseorang dari jalan yang hak, dari kebenaran. Seseorang tatkala telah dikuasai oleh hawa nafsunya, dia akan sangat sulit untuk menerima sesuatu yang hak, untuk mendengar nasihat, untuk mendengar ajakan menuju jalan Allah, untuk mendengarkan dakwah yang mulia, untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hatinya telah diselimuti oleh hawa nafsunya. Kemudian di antara bahaya yang berikutnya, ikhwatal iman rahimakumullah, adalah rusaknya cara berpikir. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya, pola pikirnya akan rusak, ikhwatal iman rahimakumullah. Ibnu Aun rahimahullahu taala mengatakan, idza ghalabal hawa al-qalba istahsana ar-rajul ma kana yastaqbihu. Ketika seseorang itu diselimuti oleh hawa nafsunya, seseorang akan menganggap sesuatu yang tadinya dia yakin itu adalah buruk, dia yakin itu adalah tidak baik, dia akan menganggapnya itu sesuatu yang baik ketika dia sedang menjadi pengikut bagi hawa nafsunya. Ikhwatal iman rahimakumullah, Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu an suatu saat pernah menerima nasihat. Dan di antara nasihatnya yang disampaikan oleh Khalid bin Safwan rahimahullahu taala mengatakan, iyyaka an nakuna bi sitrillahi maghrurin. Wahai Umar bin Abdul Aziz, janganlah engkau terperdaya karena Allah menutupi aibmu. Dan janganlah engkau bahagia karena manusia memujimu. Wa amma aftaradallahu alaina muqassirin. Dan janganlah sampai kita menyia-nyiakan apa yang telah Allah wajibkan bagi kita. Kemudian wa ilal ahwa'i ma'ilin, dan janganlah engkau condong kepada hawa nafsumu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pun menangis seketika. Menangis terseduh-seduh karena beliau merasa masih seringkali mengikuti hawa nafsunya. Kemudian beliau berkata, a'adzanallahu wa iyyaka min ittiba'il hawa. Semoga Allah melindungi diriku dan dirimu dari mengikuti hawa nafsu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Orang-orang saleh, para salafus saleh, sahabat Nabi, para tabi'in, mereka orang-orang yang sangat takut kepada Allah dan sangat takut menjadi pengikut bagi hawa nafsunya. Karena seseorang yang mengikuti hawa nafsunya
dia tidak bisa mengambil pelajaran tatkala mendengar ayat-ayat Allah. Tidak bisa mentadaburi firman Allah Azza wa Jal. Dan tidaklah Allah menyebutkan tentang hawa nafsu di dalam Al-Quran. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, ma dzakarallahu ta'ala fil Qur'anil hawa illa dhammahu. Tidaklah Allah menyebutkan tentang hawa nafsu di dalam Al-Quran kecuali Allah mencelaknya. Allah tidak pernah menguji tentang yang namanya hawa nafsu. Sebagaimana Allah selalu mencela dan merendahkan dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kita yang terjebak di dalam mengikuti hawa nafsunya. Dan itu memiliki beberapa sebab. Di antara sebabnya yang pertama adalah karena duduk bersama ahlul ahwa. Duduk bersama juga dengan orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Abu Qulabah rahimahullahu ta'ala mengatakan, la tujalizu ashabal ahwa. Janganlah sekali-kali engkau duduk bersama ahlul ahwa, orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Beliau mengatakan, fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim. Sesungguhnya aku khawatir jikalau mereka ahlul ahwa menjadikan kalian semua tenggelam di dalam kesesatan mereka, atau bahkan menjadikan sesuatu yang hak yang tadinya kita sudah mengetahuinya seakan-akan itu adalah sesuatu yang salah. Sesuatu yang kita udah yakini hakikatnya, ilmunya bahwasanya itu adalah sesuatu yang jelas hukumnya. Tetapi ahlul ahwa bisa menjadikan itu adalah sesuatu yang syubhat. Dan ini sangat berbahaya, ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian ikhwah rahimakumullah, di antara sebabnya seseorang mengikuti hawa nafsunya adalah karena cinta kepada dunia dan selalu condong kepadanya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami, kata Allah, dan merasa puas atau ridha dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, Allah Ta'ala berfirman, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita ini setiap hari dihadapkan dengan pilihan antara kita mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya atau mengikuti hawa nafsu kita, antara kita menjadi karyawan yang jujur atau menjadi karyawan yang melanggar hukum-hukum Allah, menjadi pedagang yang jujur atau yang bertransaksi dengan akad-akad ribawi, yang bertransaksi dengan sesuatu dengan menyembunyikan aib dari dagangan tersebut, yang bertransaksi dengan menjadi pedagang yang zalim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di setiap lini kehidupan kita dihadapkan dengan pilihan antara kita mengikuti hawa nafsu kita atau mengikuti petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, seringkali seseorang mengikuti hawa nafsunya disebabkan karena jahil. Yang pertama karena dia tidak berilmu, yang kedua karena dia jahil akan konsekuensi mengikuti hawa nafsu tersebut. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, idza asbaha ar-rajul ijtama'a hawahu wa amaluhu wa ilmuhu. Tatkala seseorang memasuki waktu pagi hari, berkumpullah hawa nafsunya, ilmunya dan amalannya. Maka jika amalannya mengikuti hawa nafsunya, maka dia hari tersebut melakukan banyak perbuatan dosa. Akan tetapi jika amalannya mengikuti ilmunya, selaras dengan ilmunya, maka dia pada hari tersebut menjadi seorang yang saleh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan seringkali mengikuti hawa nafsu itu terjadi karena kita seringkali memberi makan ego kita, memperturutkan setiap diri kita, mengajak pada satu perbuatan yang padahal kita tahu tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, kita ikuti. Terus, maka semakin besar ego dari hawa nafsu kita. Dan itu akan semakin berbahaya
dan membinasakan seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلوات ربي وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء وبعد. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya jihad melawan hawa nafsu kita adalah perkara yang sangat besar dan memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih." Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya menjadi pengikut bagi ajaran yang aku ajarkan. Maka jikalau kita ingin memiliki iman yang sempurna, ikhwatal iman, janganlah kita kedepankan hawa nafsu kita. Ikutilah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang sangat besar. Seseorang bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, ayul jihadi afdal?" Qala jihadu hawak. Wahai Abu Sa'id, apakah jihad yang paling afdal? Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jihadu hawak, engkau berjihad melawan hawa nafsumu. Maka kita simpulkan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa kiat, ada beberapa metode, beberapa cara agar kita tidak menjadi penyembah bagi hawa nafsu kita. Yang pertama adalah berilmu. Hendaknya seorang mempelajari ilmu agama agar kita takut kepada Allah, agar kita tidak mengedepankan hawa nafsu kita. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hamba Allah yang berilmu. Yang mengetahui kebesaran Allah adalah hamba-hamba Allah yang berilmu. Seseorang tidak akan bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya tanpa ilmu yang benar, tanpa ilmu terhadap keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kebesaran, yang takut akan kedudukan Rabbnya dan menahan dirinya dari hawa nafsunya, sesungguhnya tempat kembali dia nanti adalah surga. Semoga Allah Ta'ala jadikan dari mereka. Allah jadikan kita termasuk di antara orang-orang yang bisa mempertahankan iman kita, melawan hawa nafsu kita, agar Allah masukkan kita semua ke dalam surga. Kemudian perkara yang kedua adalah senantiasa berdoa, ikhwatul iman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang sangat bertakwa kepada Allah. Manusia yang hatinya paling bersih. Karena pernah didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian Rasulullah SAW dibelah dadanya, dibersihkan dadanya, dicuci. Akan tetapi beliau tidak pernah lepas dari doanya. Di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha'. Dan dari hati yang tidak khusyuk, tidak tunduk, tidak takut kepada Allah. Dan aku berlindung kepadamu, wa min nafsin la tashba', dari jiwa, dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang, hawa nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah. Ucapkanlah doa ini, ikhwatal iman rahimakumullah. Ucapkanlah doa ini. Jikalau Rasulullah saja yang hatinya paling bersih, yang hatinya sangat takut kepada Allah, beliau senantiasa mengucapkan doa ini, lalu bagaimana dengan kita semua? Maka kita lebih butuh untuk mengucapkan doa ini agar Allah hindarkan diri kita dari mengikuti hawa nafsu kita. Kemudian di antara doa beliau alaihi salatu wassalam, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang munkar.
wal a'mali wal ahwa, dan dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, dan juga dari mengikuti hawa nafsu. Rasulullah senantiasa berlindung dari hal tersebut, maka kita lebih wajib berlindung darinya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara kiat berikutnya agar seseorang senantiasa menjadi tuan bagi hawa nafsunya adalah dengan mengedepankan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranil Karim, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang engkau usahakan, perniagaan yang engkau khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang engkau ridhai, tempat tinggal yang engkau sukai, adalah lebih engkau cintai ketimbang Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amrih, tunggulah sampai Allah mendatangkan putusannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Maka jangan sampai ikhwatal iman kecintaan kita kepada harta kita, kepada keluarga kita, mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita harus mengunggulkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dengan hal tersebut kita bisa terhindar dari mengikuti hawa nafsu. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang enggan hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke kota Madinah. Mereka yang lebih mencintai hewan ternaknya, mereka yang lebih mencintai kekayaannya, mereka yang lebih mencintai rumahnya, mereka yang lebih mencintai keluarganya, walaupun di antara mereka masih ada yang kafir. Allah berfirman, fatarabbasu, maka tunggulah hingga Allah mendatangkan azabnya, hingga Allah mendatangkan putusannya. Maka jangan sampai ikhwatal iman kecintaan kita pada hal-hal duniawi tersebut mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian di antara kiat-kiat yang lainnya adalah bergaul dengan orang-orang saleh, ya, dan memperbanyak muhasabah. Dan muhasabah yakni menintrospeksi diri, menghisab diri kita sebelum Allah menghisabnya, menghisab semua perbuatan-perbuatan kita sehingga kita dekat dengan taubat, sehingga kita senantiasa beristighfar kepada Allah dan tidak memperturutkan hawa nafsu kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia itu bisa memiliki 3 opsi. Entah kita mendapat banyak nikmat atau kita mengalami banyak kesengsaraan, dan kita bisa tengah-tengah di antara itu. Akan tetapi di akhirat nanti hanya ada surga dan neraka. Tidak ada di antara keduanya. Nabi SAW bersabda, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, ma ba'da ad-dunya min dar illa al-jannah aw an-nar." Tidaklah setelah kehidupan dunia ada sebuah negeri, maka demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada negeri setelah kehidupan dunia melainkan surga atau neraka. Dan semoga Allah Ta'ala menuliskan kita di antara penduduk-penduduk surga. Semoga Allah jauhkan kita dari amalan-amalan penghuni neraka, dan Allah takdirkan kita masuk kelak ke dalam surganya. Allahumma amin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا وتقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. استووا terasu, lurus dan rapatkan saf, karena lurus dan rapatnya saf adalah sebagian dari kesempurnaan salat. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية
وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم